Dari SMP Katolik Don Bosco. Sesaat lagi Anda akan mengikuti RRI Talk Show Back to School dengan tema menumbuhkan karakter nasionalis religius menuju generasi emas. Kita sambut ini dia pembawa acara, Adelia Manek. Adelia Manek. Selamat sore semuanya. Masih luar biasa. Masih bersemangat? Oh, luar biasa. Senang sekali ya. Saya melihat adik-adik di sini senyumnya lebar sekali, luar biasa. Ini seperti tidak ada beban hidup ya. Beda dengan kakak-kakak ini. Baik. Yang pertama salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Romo Krisvalo PR Esfil SPD selaku Kepala Sekolah SMPK Don Bosco Atambua. Luar biasa. Dan juga Bapak Kepstah RRI Atambua dan para narasumber yang luar biasa dan juga Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan tentunya adik-adik SMPK Don Bosco Atambua yang sangat kami kasihi juga pastinya. Dan apa kabarnya sore hari ini? Baik saja atau sangat baik? Luar biasa, seperti yang terlihat ya. Oke, baik. Dan saya Adelia Manek, senang sekali bisa hadir bersama adik-adik dalam program RRI Back to School. Dan adik-adik, mungkin saya mau bertanya dulu, apa yang adik-adik ketahui tentang generasi emas? Mungkin bisa menjawab generasi emas itu apa sih? Oke, baik. Jadi generasi emas itu bukan cuma soal pintar dan punya banyak prestasi ya adik-adik ya. Kita juga perlu punya karakter, rasa cinta pada Indonesia, dan juga punya nilai-nilai iman
dan peduli dengan orang-orang sekitar atau terhadap sesama. Nah, sore hari ini kita bakal ngobrol santai ya, pastinya tentang bagaimana menjadi generasi muda yang nasionalis, religius, toleran, dan peduli melalui tema kita di sore hari ini, menumbuhkan karakter Indonesia, karakter nasionalis, religius menuju generasi emas. Dan luar biasanya sudah hadir 3 narasumber hebat, tentunya dengan perspektif yang berbeda. Yang pertama, kita sapa dulu ada Romo Kris di sini. Halo, selamat sore Romo. Halo, selamat sore untuk kita semua. Oke, baik. Selanjutnya ada Kakak Eng Atapala. Halo Kakak, selamat sore. Selamat sore. Baik, luar biasa. Jadi Kakak Eng ini selaku Wakil Ketua DPD PAGMNI NTT. Dan yang terakhir ada Ibu Guru di sini. Ibu Guru cantik, terpujilah di antara pria Ibu. Ada Ibu Aprilia Sandi yang merupakan guru PKN. Halo Ibu. Halo. Luar biasa, senyumnya manis sekali ya. Manis ketidak ini? Oh. Baik, adik-adik di sini sudah siap belajar dan upgrade diri hari ini? Oke, baik, langsung saja kita mulai dari hal yang penting ya dalam membentuk karakter, yaitu bagaimana nilai-nilai iman bisa menjadi pegangan untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita dengarkan pemaparan dari Romo Krisvalo PR Esfil SPD. Kepada Romo, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang berikan. Halo. Halo. Semangat pagi. Baik, itu menjadi salah satu penyemangat untuk kita di SMP Don Bosco. Baik, pertama tentu kita menyampaikan terima kasih untuk RRI Atambua yang sudah memprogramkan kegiatan-kegiatan seperti ini yang tentunya sangat-sangat membantu kita. Baik, hari ini sesuai dengan program RRI Back to School, kita berbicara tentang satu tema menarik, yakni menumbuhkan karakter nasionalis religius menuju Indonesia emas. Indonesia emas itu di tahun 2045. Tahun 2045. Nah, kita sementara dalam persiapan-persiapan untuk merayakan kemerdekaan RI yang ke-81. Sebuah rentang waktu yang tentunya tidak singkat. Tetapi kita juga akan menjadi pelaku-pelaku sejarah nanti di tahun 2045. 100 tahun kemerdekaan RI dan kita adalah pelaku-pelaku sejarah. Karena itu, pada sore hari ini bersama dengan 2 narasumber, kita berbicara tentang satu tema yang menarik dan saya lebih pada menumbuhkan karakter religius menuju Indonesia emas. Hadirin sekalian, kita tahu bahwa karakter itu penting. Karakter itu penting. Pendidikan itu akan dikatakan maju bukan hanya mengejar akademik, tetapi juga melahirkan generasi-generasi atau anak-anak yang berkarakter. Bahkan pendidikan karakter itu menjadi salah satu pilihan bagi orang tua. Mengapa dia sekolahkan anaknya di SMP Don Bosco, mengapa dia sekolahkan anaknya di Santa Angela, mengapa dia sekolahkan di SMP Negeri 1, tentu ada penilaian-penilaian. Nah, yang saya ketahui tentang pendapat dari orang tua sekolahkan anak di sini karena salah satunya adalah kita di SMP Don Bosco, kita tidak hanya mengejar ilmu, tetapi juga kita membentuk karakter. Itulah yang kita wujudkan dalam visi misi kita, mewujudkan warga Don Bosco yang berilmu, beriman,
serta berprestasi. Jadi bicara tentang visi misi, ada ilmu, ada iman, dan juga prestasi. Kedua poin penting ini yang harus kita usahakan di lembaga pendidikan ini. Supaya dia tamat dari sini, dia bisa pintar, tetapi juga dia berkarakter. Karakternya bagus, baik. Nah, untuk mendapatkan karakter yang baik tentu harus melalui kegiatan-kegiatan religius atau kerohanian yang kita tawarkan di sini. Apa yang kita buat di sini? Kita mengadakan misa bersama, misa setiap bulan sekali untuk 3 tingkatan kelas. Kita juga mengadakan pembinaan atau juga sharing kitab suci. Itu biasanya di bulan September. Kita juga mengadakan doa rosario di kelas masing-masing. Setiap bulan Oktober, bulan rosario, dan juga bulan Mei, bulan Maria. Atau juga kita mengadakan rekoleksi, ibadat tobat, pengakuan pribadi. Setiap menjelang momen hari-hari raya agama kita. Itu biasanya di Natal atau Paskah. Semuanya itu tentu membantu kita membentuk pribadi yang berkarakter religius. Nah, kalau kita mau untuk membentuk pribadi yang religius, berkarakter, kalau kita tidak menanamkan nilai-nilai itu, maka kita tentu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Maka disitulah saya berikan contoh di sini. Ini kita adakan misa bersama di Gua Maria. Ada satu hal yang menarik yang saya perhatikan di sini. Pagi-pagi anak-anak datang ke sekolah, sebelum ke kelas ada yang berdoa pribadi di Gua Maria. Mungkin dia doa 1 kali Bapa Kami, 3 Salam Maria, setelah itu dia menuju kelas. Lalu sebelum pulang sekolah, dia singgah berdoa. Itu yang kita tanamkan, hal yang sederhana, yang kecil dan sederhana, tapi kalau dihidupi terus-menerus, maka itu akan membentuk dia sebagai pribadi yang berkarakter, pribadi yang religius. Hal-hal yang seperti ini ditanamkan sejak dini di sekolah. Nah, karena itu pendidikan karakter tidak bisa kita hanya bicara-bicara, tetapi langsung kita praktek. Nah, kita di Lembaga Pendidikan SMP Don Bosco ini, kita juga selain mengejar akademik, tetapi juga kita mengejar pengembangan minat bakat. Ada pramuka, ada drum band, ada literasi, ada olahraga, ada musik, banyak kelompok-kelompok pengembangan minat bakat. Semuanya itu tentu melahirkan kita secara baik dalam hal minat bakat, tetapi juga dengan sendirinya terbentuknya minat karakter kita. Kalau dia bergabung di THM, tentu perlahan membentuk dia sebagai orang-orang yang religius, beriman, teguh di dalam iman. Kalau dia bergabung dalam kelompok namanya tarian, kelompok tarian, tentu dia juga kita ajar dia untuk mencintai budayanya. Orang yang berbudaya, orang yang beretika. Kalau dia bergabung di hal-hal yang kelompok-kelompok OSN, English Club, ada juga kelompok pengembangan minat bakat yang lain. Tentu kita ajar dia untuk semakin cemerlang di bidang akademik, tetapi juga tentu dia juga karena dia memang masuk di kelompok itu ada aturan mainnya yang harus diikuti, ditaati. Itulah perlahan-lahan membentuk dia sebagai pribadi yang berkarakter. Nah, semuanya ini hanya akan
tercapai bila kita berkolaborasi. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah, ada juga pendampingan dari orang tua. Kita harapkan generasi-generasi sekarang ini bertumbuh tidak hanya berilmu tetapi juga berkarakter. Kita mempersiapkan generasi sekarang untuk menuju ke Indonesia emas. Nah, karena itu semoga dengan adanya pendidikan dan penanaman nilai ini melahirkan orang kalau 100% Katolik tetapi juga 100% Indonesia, nasionalis, religius, menuju generasi emas. Saya sangka ini beberapa hal yang saya sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Luar biasa. Materinya daging semua Romo pastinya. Ini langsung bergizi ini. Oke, baik. Adik-adik sudah mendengarkan pemaparan dari Romo selaku kepala sekolah di SMP Don Bosco. Sekarang giliran adik-adik ya. Ketawa ya, ini mau apa ini kita ini? Oke, baik. Di sini mungkin tadi kita sudah mendengarkan pemaparan. Adik-adik di sini ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu, silakan angkat tangannya. Oh, oke, boleh. Silakan. Boleh perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Lorenzo Atimau. Saya dari kelas 9E. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaannya, bagaimana cara berteman dengan berbeda agama, suku, tetapi tetap akur? Baik, Romo mungkin bisa langsung menjawab. Bagaimana cara berteman dengan berbeda agama atau suku, tetapi tetap akur? Tetap akur. Baik, ada satu pengalaman kemarin waktu kita adakan latihan persiapan untuk festival Fulan Fean. Ada dari SMP Don Bosco, ada beberapa siswa yang datang cerita kepada saya, Romo, kami sudah dapat teman yang baru. Saya bilang, siapa? Itu mereka dari MTS, dari sekolah dari MTS, dari Islam. Jadi mereka, saya bilang coba panggil datang ke sini. Ternyata mereka yang datang itu adalah mereka yang berjilbab. Jadi saya melihat di situ bahwa mereka tidak hanya berteman dengan sesama yang seiman, tetapi juga membuka diri untuk berteman dengan mereka yang dari keyakinan lain, dari teman-teman dari MTS Al-Mukmainah, betul, Al-Mukmainah. Nah, lalu pada saat mereka saya panggil, mari kita ajak mereka kita belanja. Dan pada saat mereka belanja ternyata ada yang sementara berpuasa. Lalu yang dari Don Bosco mereka katakan, Romo, itu teman kami yang lain itu sementara puasa, jadi kita menghargai mereka, tidak usah kita makan bersama atau belanja. Baik, jadi ini pengalaman ini mengajarkan kita bahwa berteman dengan mereka itu berarti kita juga menghargai apa yang mereka lakukan. Supaya tetap akur, maka harus ada saling menghargai satu sama lain. Kita tidak mengatakan bahwa kita punya yang lebih bagus, kita punya yang lebih benar. Dialog antar agama itu tetap menghargai perbedaan dan tetap menerima kebenaran yang ada di agama lain. Nah, supaya kita akur, maka saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Baik, itu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih. Pas jawabannya? Oke. Selanjutnya boleh 2 pertanyaan lagi. Oke, baik. Baik, perkenalkan nama saya Alexa Tahoni. Bagaimana cara agar siswa dapat rajin dalam mengembangkan dan menumbuhkan sikap religius mereka di sekolah ini? Terima kasih. Baik, supaya kita mengembangkan sikap atau nilai-nilai religius yang ada di sini, tentu kita harus menyesuaikan diri dengan aturan dan kegiatan-kegiatan yang kita tawarkan di lembaga pendidikan ini.
kalau mau mengembangkan diri di bidang religius ya bergabung, ada kelompok TSTM, ada kor pembentukan kor inti, ada juga di kelas-kelas kita juga ada siapkan yang namanya pojok baca, ada gua Maria di sana. Itu adalah wadah yang kita siapkan supaya siswa itu bisa mengembangkan nilai-nilai atau mengembangkan semangat religius di situ. Bukan hanya kita secara kita mengejar akademik, tetapi juga yang tadi yang muncul dalam visi misi itu berilmu, beriman, dan berprestasi. Maka ya siswa harus menggabungkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bisa membantu dia untuk berkembang dalam bidang iman, pengembangan iman itu muncul di situ. Kalau dia bergabung di salah satu kelompok yang disiapkan di sekolah, maka kita percaya bahwa ke depan itu dalam hal karakter, dalam hal iman itu akan berkembang. Ada 1-2 anak yang sekolah di sini, orang tuanya itu mengatakan bahwa Romo, ini anak ini kami mau sekolahkan dia di SMP negeri, tapi dia tidak mau, dia mau masuk ke sini. Karena apa? Karena dia lihat anak-anak SMP Don Bosco selalu tor dari paroki ke paroki untuk tanggung kor. Di situ ada doa bersama, merayakan Ekaristi, dan juga yang kita tampilkan juga musik. Nah, itu sangat membantu pembentukan karakter, nilai-nilai kerohanian yang ada di situ. Baik, saya sangka itu jawabannya. Baik, luar biasa ya. Sudah terjawab ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Oke. Boleh yang di belakang dulu ya, nanti adik kemudian ya. Oke, silakan berdiri, perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Leona Minanguro dari kelas 9F. Pertanyaannya, mana yang lebih dulu atau mana yang lebih penting, religius atau toleran? Bisa tidak religius tapi tidak toleran. Baik, terima kasih. Ini namanya tuh dari Kristen mana ini? Kristen Protestan Gemit. Gemit. Nah, jadi kita di sini bukan hanya semata-mata siswa yang beragama Katolik, tapi juga dari keyakinan lain, dari Kristen Protestan Gemit. Baik, pertanyaannya tadi dalam kaitan dengan toleransi dan juga religius ya. Ya. Yang namanya religius kan seringkali kalau saya biasa disebut ini kaum berjubah, kaum religius. Yang namanya religius itu otomatis kita harus toleransi, menghargai orang lain. Bagaimana mungkin kita disapa sebagai seorang imam tetapi kita intoleran? Maka kalau melekat dalam diri kita sebagai kaum religius, sebagai warga Don Bosco, maka harus juga menghargai teman-teman kita yang berbeda keyakinan yang dari Kristen. Sama dengan yang bertanya itu, Ratu, kita di sini kita juga memberikan kesempatan, memberikan peluang yang sama. Bukan semata-mata, oh ini pengembangan musik ensemble atau juga biola ini hanya untuk orang Katolik. Tidak. Kita juga memberikan peluang yang sama. Dia ini adalah seorang pemain biola dan juga bergabung bersama teman-teman yang lain. Itu bagaimana kita dikatakan religius, juga otomatis kita harus bersikap toleransi dengan siapa saja yang kita temui. Termasuk kita di lembaga SMP Don Bosco ini bukan hanya Katolik, tetapi juga dari Kristen, Protestan juga banyak di sini. Kita saling menghargai satu sama lain. Bersikap toleransi. Kita akan kacau kalau kita yang namanya intoleran. Mengapa intoleran? Karena kita terlalu merasa bahwa kita yang paling benar, kita memandang orang lain itu salah. Tidak bisa. Agama itu dimanapun beragama apapun, di dalam agama itu ada kebenarannya.
ada kasih. Tentu mengajarkan tentang kasih, pengampunan, pengorbanan. Maka kita juga harus saling menghargai satu sama lain. Baik, saya sangka itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Romo. Dan sudah terjawab ya adik ya. Luar biasa adik-adik SMPK Don Bosco ini antusiasme dan daya kritisnya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita mau break sebentar dulu. Jadi boleh tarik nafas dulu, boleh istirahat sebentar, tapi tetap di tempat ya, 5 menit. 5 menit saja. Baik. Anda masih mengikuti RRI Talk Show. Romo akan menambah insight kita semua di sini dan pastinya isinya daging semua. Dan kita tepuk tangan sekali lagi dulu dong. Oke, adik-adik, tadi kita sudah bicara tentang nilai iman sebagai salah satu pegangan dalam membentuk diri. Sekarang kita mau lanjut ke hal yang tidak kalah penting, yaitu rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia. Bagaimana sih cara anak muda seperti adik-adik dan juga seperti saya juga ya, menunjukkan nasionalisme di zaman sekarang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Kakak Eng Atapala, selaku Wakil Ketua DPD PA GMNI NTT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Bisa berdiri semua? Tolong berdiri, tolong berdiri. Ini kita mau merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kalau saya bilang merdeka, kalian mesti teriak, merdeka. Boleh? Merdeka! 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 Baik, silakan duduk. Kata merdeka itu salam kebangsaannya Indonesia ya. Jadi kalau adik-adik bilang itu punya orang-orang, tidak. Merdeka itu salamnya, salam Indonesia. Salamnya salam anak Indonesia. Romo, saya terima kasih banyak Romo. Ada ruangan di sini kita bisa bicara tentang kebangsaan Indonesia. Terima kasih untuk RRI. Sekali di udara tetap di udara dan kita masih melanjutkan tugas revolusi Indonesia. Saya bicara tentang kebangsaan Indonesia. Adik-adik sekalian, generasi yang hebat. Ada cerita begini. Tanggal 1 Juni 1945, itu kurang 2 bulan sebelum tanggal 17 Agustus. Belum merdeka waktu itu. Bung Karno dengan para pendiri bangsa, bahasa Inggris itu bilang, the founding fathers. Pernah dengar itu kata ke tidak? Pernah? Ada SMP belum pernah dengar? Nanti pegang HP cari di Google. Bahasa Inggris bilang founding fathers, pendiri bangsa. Mereka bikin apa? Don duduk-duduk omong-omong atau buat apa? Mereka ada dalam sebuah badan namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Buat apa? Duduk bincang-bincang untuk omong. Ini Indonesia merdeka ini, dia berdiri di atas dasar apa? Lalu kemudian 1 Juni itu Bung Karno mulai bicara. Kalau Indonesia ini dia mau merdeka, dia menjadi sebuah rumah yang besar, mau menjadi sebuah bangsa yang termasuk di dunia, maka dia mesti berdiri di atas sebuah fondasi, dan fondasi itu dia mesti ada dalam 5 sila. Ini kita sedang dalam aula adik-adik. Aula itu di sana ada atap, itu dinding. Tempat persis di mana kita berdiri, ini fondasinya itu maksudnya. Bisa mengerti kan? Tidak terlalu sulit tuh ini bahasa, Mudah-mudahan ya. Anak Don Bosco cerdas semua itu. Mesti paham, apalagi mereka sudah sangat digital hari ini, Romo ya. Bung Karno bilang begini, saya mau menyampaikan saudara-saudara sekalian, sila yang pertama itu adalah kebangsaan Indonesia yang kuat. Apa itu kebangsaan Indonesia kuat? Kebangsaan Indonesia yang kuat itu adalah omong tentang yang pertama, kita ini manusia. Lalu yang kedua, tempat di mana kita hidup. Karena kita manusia, adikku saya. Kita tidak bisa dibedakan karena kakak yang di sana pakai jilbab, yang di sana tidak pakai jilbab. Yang suster pakai kerudung,
lalu di sana tidak. Ini Hindu dan ini Buddha. Tidak. Kita sama-sama anak Indonesia. Kita sama-sama manusia Indonesia. Yang di dalam kita punya hati nurani. Kita punya kalbu ini melekat satu rasa yang namanya peri kemanusiaan. Sila kedua. Lalu kenapa kita mesti bersatu sebagai bangsa? Karena tadi kita berhabis makan, toh? Adik, engkau hirup udaranya mana? Udaranya Indonesia. Engkau minum airnya Indonesia. Nasi, jagung, sayur, apapun yang kita makan hari ini, yang menghidupi kita dari orang-orang tua kita, semua itu diambil dari tanah dan airnya Indo, bikin kuat. Diambil dari mana? Dari Indonesia. Saya tidak melepas selendang ini. Kalian jangan pernah melupakan semua yang ada di kalian pakai. Tahu ini dari mana? Pulang tanya bapak mama, Kalian pulang nanti, peluk bapak mama. Serius. Bilang bapak mama terima kasih. Sudah menghadirkan kami di tanah air Indonesia. Tidak terbayangkan jika kalian melahirkan kami di tanah gurun sana. Tidak terbayangkan kalau kami ada di Iran hari ini. Tidak terbayangkan kalau saya ada di Afrika hari ini. Kebayang gak, Dek? Kebayang tidak? Pernah mikir tidak kalau lahir di Iran hari ini? Tidak bisa sekolah, Dek. Pergi ke sekolah tidak bisa diantar papa mama. Bangun pagi bapak susah ada lah. Orang setembak mati, jatuh di laut. Itu grace maksudnya. Engkau menyanyikan lagu Kami Anak Negeri ini. 18 tahun lagi kan? 19 tahun lagi. Kamu catat di buku sekarang, hari ini. Catat sekarang. Tanggal 7 Agustus 2026. 81 tahun Indonesia merdeka. Generasi kami masih ada 19 tahun lagi. Maka di tahun 2045, hari ini, kami yang menulis ini, kami akan ada di mana. Dan sedang mengapakah kami waktu itu. Sedang buat apa waktu itu. Tulis. Supaya nanti 19 tahun lagi, lu baca ini tulisan. 2026. Di aulanya SMP Don Bosco, kami sedang menulis cita-cita tentang kami anak negeri ini. Saya tulis, Pak. Karena saya pun tugas tentang karakter. Karakter itu begini. Karakter itu sesuatu yang sudah dari dalam. Bicara tentang nilai, bicara tentang moral, bicara tentang tanggung jawab, bicara tentang disiplin, bicara tentang kebiasaan. Kalau mau cinta tanah air, yang paling gampang saya. Adik bangun jam berapa pagi? Nama siapa? Ya, aku melihat kepadamu. Siapa namamu? Lebih kuat. Ratu. Ratu bangun jam berapa? Semua jam 5 bangunnya? Kalau mau menjadi anak Indonesia yang emas nantinya, Romo, mereka tidak terlambat lagi di sekolah ya, Romo. Ya, serius. Dalam terang ilahi yang tadi Romo bilang, kita hanya mau mendoakan mereka supaya mereka tetap disiplin, Romo. Generasi yang bertumbuh karena kualitas pendidikan di sini cukup baik. Karena kita bicara kebangsaan Indonesia, adik-adik begini. Bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalian ada di ruangan ini. Sebab kalian tidak sedang ada di satu tempat, misalnya di jauh di Lakaan sana. Misalnya. Sama-sama SMP, tetapi mereka jauh di sana. Tetap sama-sama SMP. Sama-sama anak Indonesia. Tapi kalian bersyukur bisa mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang lebih baik. Tapi itu jangan bikin kalian lelet. Ingat, di tangan kalian hari-hari ini. Kalian bikin apapun, itu ada handphone di tangan. Betul ya? Tetapi, tolong perhatikan ini.
Kalau mau jadi anak Indonesia yang sungguh-sungguh mau cinta tanah air ini, kalau sementara pegang handphone, papa mama bicara, simpan handphone. Bisa kan? Bisa tidak? Itu nilai anak-anak, ini karakter, nation building, membangun bangsa, ini yang saya omong. Satu orang tua bicara, simpan handphone. Kalau engkau mau pegang handphone, minta izin. Papa mama saya izin. Karena apa? Karena sila kedua bilang peri kemanusiaan tuh gereja. Yang pertama tuh manusia lebih penting. Karena dari bapak mama kita ada di dunia. Dan dari bapak mama pula mereka datang dari mana? Dari leluhur-leluhur kita. Kita punya kampung-kampung yang bikin ratu punya baju tuh jadi bermotif adat tuh. Iya, iya. Kalau kau tidak bilang cantik, bagaimana mungkin kau mau pakai? Itu kebangsaannya Indonesia. Maka sore hari ini saya mau bilang di semua generasi yang ada di hadapan kita, cintailah tanah air ini. Caramu mencintai adalah belajarlah sungguh-sungguh sehingga 19 tahun lagi kalian bisa menjawab pertanyaan itu bahwa saya generasi anak negeri ini. Kami berkemampuan untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, kepada tanah dan air, kepada masyarakatnya Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Mengabdi kepada rakyat, juga mengabdi kepada orang tua, mengabdi kepada keluarga. Sepenuh-penuhnya mengabdi kepada bangsa dan tanah air. Itulah generasi emas yang kita cita-citakan. Saya kira itu cukup begitu. Selamat sore. Merdeka! Kasih aplaus dulu dong sekali lagi untuk Kakak Eng Atapala, luar biasa. Keren sekali ya, pencerahannya dapat dan pastinya semangat nasionalismenya juga semakin membara ya setelah ini ya. Pasti, ini ragu-ragu ini. Jangan sampai habis dengar di sini pulang tidak melaksanakan itu ya. Baik, selanjutnya giliran adik-adik nih. Mungkin adik-adik di sini ada yang ingin bertanya atau mungkin punya pengalaman sendiri tentang rasa cinta terhadap Indonesia, lingkungan, atau kegiatan anak muda. Boleh, siapa nih? Boleh acungkan tangan? Oke, baik, silakan berdiri. Nah, caranya kita... Nona, sabar, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Stefani Fleini, biasa dipanggil Valeri. Oke. Bagaimana caranya kita menjaga dan mencintai tanah air? Baik, mungkin Kakak Eng bisa langsung menjawab. Fania punya pertanyaan bagaimana cara? Cara yang paling pertama, karena kalian masih ada di bangku pendidikan. Belajarlah untuk bangun pagi. Habis bangun pagi, siap ke sekolah. Tugasmu adalah belajar. Kalau moto Republik Indonesia itu sekali merdeka tetap merdeka. RI punya sekali di udara tetap di udara, maka kita yang masih sekolah ini kita punya moto adalah sekali belajar tetap ulang. Sekali belajar tetap mulai dari situ. Tidak usah peduli dengan yang lain. Tugasmu adalah mendisiplinkan dirimu untuk bangun pagi tepat waktu, selesaikan tugas PR-mu. Belajarlah untuk menarik biola lebih harmoni misalnya. Adik yang tadi dia menyanyi pertama suaranya lebih bagus begitu. Nanti mulai belajar untuk setel biola. Toh? Belajarlah. Selain lalu, adik-adik masih suka membaca kah tidak? Baca buku. Kalau senyum begini, dia pun jawaban hanya Tuhan sayang tahu. Begini adik-adikku sekalian. Buku tetap kita perlukan. Karena ternyata membaca di buku itu berbeda dengan membaca di handphone atau membaca di laptop. Sekuat-kuatnya mata memandang, ternyata di laptop itu kuat-kuat 30 menit. Atau di handphone sejenuh-jenuhnya kita 1 jam. Tapi kalau kita menghadap buku kita bisa berjam-jam. Maka mulailah mencintai Indonesia dengan membaca buku. Karena buku pelajaranmu adalah jendela dunia, buku-buku pengetahuan itu pula jendela dunia. Lalu karena kita di rumah, ingat
kita anak negeri ini itu anaknya papa dan mama. Oke? Maka jangan marah-marah. Biasa-biasa sah. Kalau papa mama suara tinggi-tinggi bilang, bos, suara kasih pelan-pelan. Adakah tidak? Ada toh? Ada sah. Karena saya punya di rumah juga ada yang SMP. Gitu. Tapi kita anak Indonesia. Pulang bikin, yang Om yang bilang, serius. Pulang bapak mama bilang, terima kasih. Ajar kami tentang Indonesia. Karena kalau kau tidak ada di Indonesia, saya tidak tahu engkau, Tuhan taruh engkau di mana anak-anak. Jadi, Spanya, mulai dari sekolah. Supaya PR yang tadi kita tulis itu, 19 tahun lagi engkau bisa jawab. Tentang kecintaanmu terhadap tanah air itu sudah sangat baik. Tapi jangan lupa yang tadi Romo bilang, supaya seimbang antara kecintaan terhadap tanah air juga kecintaan atas nama keimanan kita. Karena kecintaan terhadap bangsa itu persis seperti Tuhan Yesus bilang begini, jika engkau mengerjakan sesuatu untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau juga mengerjakannya untuk aku. Luar biasa. Bagaimana Nona, sudah terjawab? Pas ya? Atau kurang? Biar kakak yang tambah lagi. Pas. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kakak adik-adik Nyong yang di depan. Oke, silakan berdiri dulu. Perkenalkan, nama saya Gabriel Amirian Sanahak, biasa disapa Aryan. Saya dari kelas 7A. Oke, silakan. Kita cinta tanah air, tapi hidup susah. Sementara negara tetangga berkecukupan. Oke, pas, sudah. Wow, luar biasa, pertanyaan yang keren sekali ini. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab langsung ya, kakak. Pertanyaan Rehan itu tidak boleh dijawab buru-buru. Ya, serius. Itu pertanyaan seorang anak bangsa tentang cita-cita proklamasi yang belum selesai dikerjakan. Rehan, ada cerita begini. Yang memproklamirkan bangsa ini ada satu orang namanya Insinyur Soekarno, satu lagi namanya Muhammad Hatta di Tunggal. 17 Agustus mereka proklamirkan negara dan bangsa ini. Supaya apa? Supaya jangan ada lagi penjajahan di Indonesia ini. Apa itu penjajahan? Penjajahan itu adalah begini. Sekarang kita bisa makan 3 kali sehari. Dulu tidak bisa. Dulu Rehan mau makan apa saja, itu diatur oleh penjajah. Dan masih begitu banyak penderitaan yang lain. Kita mau merdeka ini supaya apa? Supaya tidak boleh ada yang susah melarat-melarat lagi. Rehan, terima kasih engkau tanya itu. Supaya begini, supaya dari ruangan ini 19 tahun lagi, mudah-mudahan ada yang jadi bupati di Tanah Belu. Mudah-mudahan ada yang bisa jadi gubernur di Nusa Tenggara Timur ini. Ada yang jadi DPR. Apapun itu, kenapa saya sebut mereka-mereka ini? Karena mereka lah orang-orang yang penting di dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan-keputusan untuk urusan terhadap orang-orang banyak yang susah-susah itu, Rea. Hari-hari ini di sekolah-sekolah, banyak guru-guru kita mengeluh. Kita bicara apa adanya. Banyak guru-guru mengeluh karena susah. Gaji kurang cukup, kesejahteraan tidak tercapai misalnya. Itu bagian dari susah yang Rehan maksudkan. Anak-anak sekolah kita, barangkali ada yang lancar bayar SPP-nya. Tapi ada kawan-kawan lain, masih susah bayar SPP, tertunda 1 bulan, 2 bulan. Nah, kalau ketemu kawan-kawan yang begitu, jangan olok. Kalau engkau mencintai Indonesia, jangan pernah mengerjakan atau melakukan yang namanya bullying kepada sesamamu. Kenapa? Karena nasionalisme Indonesia itu, karena kebangsaan Indonesia yang kuat itu adalah mencintai sesamanya anak Indonesia. Bisakah? Rehan begini. Waktu itu, Bung Karno bilang begini. Kemerdekaan itu tidak menyudahi soal-soal.
Kemerdekaan itu malah akan menambah soal-soal yang susah lah, yang macam. Tetapi kita harus merdeka supaya dengan jalan kemerdekaan itulah kita menyelesaikan soal-soal itu. Rehan ada di bangku pendidikan hari ini, itu kemerdekaan yang kita nikmati ya Rehan ya. Sekolahlah sungguh-sungguh, sehingga suatu ketika engkau sungguh menjadi seorang yang mengabdi kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Baik. Luar biasa. Bagaimana Rehan? Sudah dapat jawaban yang pas? Baik. Jadi jawaban tadi bukan hanya untuk Rehan ya, tapi berlaku untuk kita semua yang ada di sini. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir, Nona cantik yang di belakang boleh berdiri dulu. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ivana Priscilla Vincent dari kelas 9A. Pertanyaan saya adalah, apa dampaknya bagi bangsa Indonesia di tahun 2045 jika generasi muda zaman sekarang tidak memiliki karakter nasionalisme? Luar biasa. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Baik, Kakak Eng, mungkin langsung saja ya kita menjawab. Ivana kelas berapa, Ivan? Kelas 9. Setahun lagi engkau sudah pakai putih abu-abu. Ya. Kalau karakter itu tidak dididikan, doakan supaya bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Rote, itu masih ada dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, Ivan. Kau ingat baik-baik. Kenapa? Adakah Indonesia ini kita temukan di Cina misalnya? Cari, Dek. Namamu siapa, sayang? Capek. Kau nama siapa? Rizna. Rizna pernah cek Indonesia ini, yang macam Indonesia ini ada di mana lagi kira-kira? Apakah di Eropa misalnya ada seperti Indonesia? Mencari Indonesia di dunia kira-kira. Menurutmu? Apakah ada? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Karena begini saya. Bangsa Cina, lihat dari ujung ke ujung dia model sama saja. Raut mukanya, tipe rambut, warna kulit, sama. Orang Eropa lebih lihat itu bule semua, mata biru. Di Inggris, bahasa Inggris dari ujung ke ujung. Saya kasih contoh 3 tuh satu. Tapi kalau datang di Indonesia, kau suara bagus sekali. Kau nama siapa? Aldo. Aldo tinggal di mana? Aldo tinggal di Tenukik. Aldo pun tetangga itu bisa saja satu dari Merai, satu dari Kemak, satu dari Dawan, satu dari Flores, dan lain-lain. Bahasanya beda-beda. Kain yang saya pakai ini dari mana coba? Lagu tadi lagu Dawan. Oke? Di sini ada banyak orang bahasa Tetum. Kalau satu orang Tetum ketemu bahasa Dawan, omong tidak nyambung. Beda dengan omong Inggris. Orang Inggris bicara good morning. Di sana balas. Good morning, how are you? I'm fine. I'm fine. Mengerti? Tapi orang Indonesia berbeda. Orang Jawa ada di sini, orang Bali ada di sini, orang macam-macam. Jadi kalian bisa bayangkan Ivana, kalau misalnya karakter tentang kecintaan terhadap Indonesia itu tidak kita tumbuhkan, tidak kita tanam lalu tumbuhkan dalam kalian ini. Besok lusa kalian akan sangat sulit berhadapan dengan begitu banyak tantangan sama. Kenapa? Karena ancaman perpecahan akan ada di mana-mana. Kalau kita berpecah belah, sudah sangat sulit membangun peri kemanusiaan. Sudah sangat sulit kita mau gapai keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Sudah sulit untuk kita mau musyawarah sama-sama. Maka, kenapa kita bersyukur ada di tanah air Indonesia? Karena memang Tuhan sengaja bikin kita ada di Indonesia. Begitu Ivana? Tetap ada di dalam dadamu itu. Indonesia sampai akhir zaman. Luar biasa. Ivana bagaimana? Sudah pas? Wow, luar biasa ya. Adik-adik SMP Don Bosco ini pertanyaan-pertanyaannya sangat cerdas dan keren.
Cerdas-cerdas, betul. Luar biasa. Dan kita sudah bicara tentang nilai iman, pastinya tadi bersama Romo, Kris, dan juga rasa cinta kepada Indonesia bersama Kakak Eng. Tapi ada satu hal lagi yang tidak kalah penting adik-adik, yaitu bagaimana kita memperlakukan orang lain. Karena menjadi generasi emas bukan cuma tentang menjadi hebat untuk diri sendiri, tapi juga tentang menghargai perbedaan dan peduli terhadap sesama. Nah, untuk membahas soal toleransi dan kepedulian sosial, mari langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Ibu Aprilia Sandi selaku guru PKN SMPK Don Bosco Atambua. Kita berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa, waktu dan tempat dipersilahkan. Anda masih mengikuti RRI Talk Show. Sebelumnya terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Masih semangat? Masih semangat? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Romo dan juga Bapak Eng. Di sini saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan toleransi dan juga kepedulian sosial menuju Indonesia emas. Indonesia emas bukan hanya sekedar tentang anak-anak yang paling pintar, tapi ini tentang anak-anak kita yang paling bisa dipercaya untuk menjaga Indonesia. Dan untuk menjaga Indonesia, kita butuh dua hal, yaitu hati yang toleran dan juga tangan yang mau peduli. Maka dari itu, mari kita bahas bersama-sama terkait kedua hal tersebut. Seperti yang sudah saya katakan bahwa Indonesia Emas tahun 2045 itu bukan hanya tentang anak-anak kita yang pintar, yang bisa coding ataupun bisa bahasa Inggris. Tetapi tentang bisakah anak-anak kita ini hidup berdampingan dengan yang beda suku, beda agama, beda pilihan, atau juga apakah anak-anak kita ini bisa peka untuk menolong sesama di sekitarnya. Jawabannya ada pada dua karakter ini, yaitu toleransi dan juga kepedulian sosial. Karena apa? Karena negara kuat kalau rakyatnya itu rukun, dan juga agama kuat kalau umatnya itu peduli. Kita akan bahas pada poin yang pertama, yaitu toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu sama artinya dengan benteng nasionalisme religius. Kemudian, apa kaitannya toleransi versi nasionalis religius? Artinya bahwa bukan ikut-ikutan atau sama rata. Saya menghormati kamu karena kita sama-sama anak bangsa. Kemudian saya menghormati kalian karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kemudian berkaitan dengan toleransi ini, kenapa toleransi ini penting bagi anak-anak kalangan SMP? Penting karena di zaman sekarang yang kita lihat, apalagi di anak-anak SMP sekarang zaman ini, kalau mereka lihat ada yang beda sedikit, langsung batal berteman, tidak mau berteman. Kemudian di media sosial yang kita lihat saat ini, yang seharusnya media sosial itu digunakan sebagai sumber inspirasi, sarana untuk menyalurkan bakat ataupun edukasi. Tetapi akhir-akhir ini seringkali media sosial itu digunakan untuk sarana untuk menyebarkan kebencian, mengejek, mengolok, bahkan juga membuli. Kemudian juga sering menyebarkan berita hoaks lewat media sosial yang ada. Nah, dari contoh-contoh ini, toleransi sangat penting karena jika tidak ada toleransi, maka hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap toleransi di dalam lingkungan sekolah? Cara menumbuhkan sikap toleransi di lingkungan sekolah dapat kita wujudkan melalui hal-hal yang sederhana. Contohnya yang pertama, kita bisa menghargai atau menghormati teman-teman kita yang sedang beribadah. Kemudian
kita tidak mengejek perbedaan suku, artinya bahwa tidak menganggap bahwa suku dan agama saya itu lebih baik, lebih bagus daripada punyanya orang lain. Dan kita tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar. Kemudian kita membatasi penggunaan media sosial dan juga mungkin mengaktifkan fitur pengawasan terhadap kepada ponsel-ponsel anak-anak agar bisa membatasi apa yang akan dilakukan. Nah, kalau kita mempunyai jiwa toleransi yang tinggi, maka dengan sendirinya kita akan menghargai perbedaan yang ada. Karena seringkali perbedaan dianggap sebagai suatu tantangan. Padahal jika kita kelola dengan baik, perbedaan itu justru menjadi suatu kekuatan dan juga kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Rumusnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu ditambah dengan semboyan agama itu sama dengan toleransi sejati. Karena apa? Karena nasionalis itu bukan memaksa semua orang harus sama, tetapi nasionalisme itu harus kita rayakan bersama bahwa kita boleh berbeda, tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kepedulian sosial. Apa itu kepedulian sosial? Nah, kepedulian sosial ini sama artinya dengan bukti dari iman dan cinta terhadap negeri. Kemudian, apa itu kepedulian sosial versi nasionalis religius? Saya mau katakan bahwa agama tanpa saksi itu sama dengan omong kosong, kemudian nasionalisme tanpa aksi itu sama dengan kosong atau hanya sebatas slogan. Jadi kepedulian sosial adalah iman dan cinta tanah air yang kelihatan. Bagaimana kita membentuk kepedulian sosial di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan sekolah kita ini, yaitu yang pertama melalui sifat peduli teman. Nah, sifat peduli teman yang dapat kita lakukan, yaitu ketika kita melihat teman kita yang mungkin dia tidak punya buku pegangan siswa atau buku cetak, mungkin kita bisa bersama-sama berpatungan untuk membantu teman kita ini yang mungkin mengalami kesulitan. Kemudian ketika kita melihat ada teman kita yang dia murung, dia cuma diam-diam saja, bolehlah kita peka sedikit untuk mari bersama bertanya, kenapa, ada apa, kemudian bisa berbagi cerita dengan teman-teman kita yang mungkin kita lihat dia sering murung, sering diam. Kemudian juga ketika teman kita mengalami musibah atau bencana, kita boleh bersama-sama melakukan suatu tindakan, yaitu dengan kita bersama-sama menggalang dana, berdonasi untuk membantu teman kita sebagai bentuk rasa prihatin kita terhadap teman kita yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian tindakan nyata yang kedua, yaitu selain peduli teman, kita juga ada yang namanya peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan di sini contoh atau hal-hal konkret yang sudah biasa kita lakukan di sekolah ini, yaitu setiap hari Jumat kita mengadakan Jumat bersih. Kemudian ketika kita berjalan atau melintasi kompleks sekolah ini, ketika kita temukan ada sampah, bolehlah tingkat kepekaan kita itu tinggi dengan mengangkat atau memungut sampah yang ada, kemudian membuangnya di tempat yang seharusnya dibuang. Kemudian selain tadi peduli lingkungan, peduli teman, juga ada yang namanya peduli bangsa. Nah, peduli bangsa di sini juga sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Eng, yaitu cinta tanah air. Nah, bagaimana kita mengimplikasikan rasa cinta tanah air kita sebagai anak sekolah, yaitu dengan disiplin waktu. Datang sekolah tepat waktu, tidak terlambat, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran, kemudian mengikuti upacara bendera dengan tertib dan juga dengan tenang. Itu merupakan salah satu rasa peduli kita terhadap bangsa atau rasa cinta tanah air. Nah, setelah kita berbicara tentang toleransi dan juga kepedulian sosial,
Jadi apa hubungannya toleransi dan juga kepedulian sosial dengan generasi Indonesia menuju generasi yang emas? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita negara Indonesia ini merupakan negara yang berkembang. Mungkin harapan kita bersama suatu saat nanti kita Indonesia bisa menjadi negara maju. Nah, negara maju di sini mempunyai dua ciri, yaitu yang pertama, dia memiliki ekonomi yang kuat. Artinya kita butuh orang yang peduli, yang mau bergotong royong membangun UMKM atau membuka lapangan kerja bagi masyarakat tempat yang mungkin belum mempunyai pekerjaan. Kemudian yang kedua, kehidupan sosial yang rukun. Artinya bahwa kita butuh orang yang toleran, yang tidak ribut atau berisik ketika ada perbedaan. Nah, hal-hal positif yang sudah kita lihat bersama pada poin toleransi dan peduli sosial ini menjadi dasar atau fondasi untuk kita mempersiapkan anak-anak bangsa menuju Indonesia emas. Jadi, undangan untuk kita semua untuk menuju ke Indonesia yang emas ini, bahwa perbedaan itu indah, karena perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dirayakan bersama. Karena kepedulian kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi harapan besar atau dampak bagi orang lain suatu saat nanti. Sehingga dengan semua ini, semoga apa yang menjadi harapan bagi negeri kita, di mana menjadikan negara kita menjadi Indonesia emas, dapat terwujud. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih untuk Ibu Aprilia ya, sudah berbagi insight yang super relate dan membuka mata kita semua di sore hari ini. Ternyata bersikap toleran itu dan peduli terhadap sesama itu tidak hanya di buku pelajaran ya Ibu ya, tapi lifestyle yang keren sekali Ibu. Oke, adik-adik mungkin di sini sudah antusias sekali menyiapkan pertanyaan ya, saya lihat dari tadi ini. Ibu siap ya Ibu ya? Oke, untuk penanya pertama mungkin bisa acungkan tangan, oke di sana. Baik, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Maria Juliana Kalista Teran, biasa dipanggil Kalista, dari kelas 9. Apa bahayanya kalau anak muda sekarang tidak peduli? Oke, baik. Langsung ya Ibu ya. Oke, Kalista, apa bahayanya kalau anak muda sekarang tidak peduli? Bahayanya Indonesia ketika melihat anak-anak muda sekarang tidak peduli, maka bangsa Indonesia menjadi Indonesia yang dingin. Mengapa Indonesia yang dingin? Karena ketika gedungnya tinggi tetapi orangnya cuek, yang kaya akan tetap kaya dan yang miskin akan tetap miskin. Indonesia emas itu butuh orang yang bukan cuma pintar, tetapi dia punya hati. Kalau hatinya mati, maka negaranya juga mati. Maka hal pertama yang kita lakukan untuk menjadi seseorang yang peduli, toleransi, itu hal pertama yang harus kita lakukan, mulailah dari diri sendiri. Kalau kita pribadi menjadi orang yang mempunyai jiwa kepekaan yang tinggi, peduli yang tinggi, maka dengan sendirinya, tanpa disuruh segala sesuatu akan kita lakukan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, luar biasa. Pas atau kurang? Oke, pas Ibu. Baik, untuk penanya kedua. Wow, rame. Oke, mungkin adik Nona yang di depan dulu ya. Saya lihat yang duluan angkat tangan ya. Mohon maaf ya. Baik. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Grace Natalia Lau, biasa dipanggil Grace. Pertanyaannya, mengapa kepedulian sosial terkadang luntur oleh sikap individualisme di kota-kota besar? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mengapa sikap kepedulian individualisme di kota-kota besar terkadang luntur? Ya. Mengapa sikap-sikap tersebut terkadang luntur di kota-kota besar? Karena yang sudah saya
jawab tadi pada pertanyaan Kalista. Karena kebanyakan orang di kota-kota besar itu cuek atau orang bilang statue, malas tahu dengan lingkungan sekitar, hal-hal yang ada di sekitarnya. Maka dari itu saya bangga berada di kota Atambua, kota kecil ini, karena mempunyai orang-orang yang tingkat kepeduliannya itu cukup tinggi. Jadi ketika di mana ada suatu permasalahan atau problematik, respon terhadap hal-hal tersebut lumayan cepat. Karena sejauh saya melihat kita di Kabupaten Belu ini tingkat kepekaannya juga lumayan tinggi, sehingga ketika ada masalah atau persoalan-persoalan ditanggapi atau menanggapi hal-hal tersebut juga dengan cepat. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau mau peduli ataupun peka terhadap hal-hal di lingkungan sekitar, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu berkaitan dengan diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah peduli, maka otomatis kita tidak akan cuek dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Sekian dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu sudah menjawab rasa penasaran dari adik-adik semua. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai ya, mohon maaf ya. Oke, baik. Dan akhir kata saya mau mengucapkan terima kasih kepada Romo Kris Valo, PR Esfil SPD, dan juga Kakak Eng Atapala, dan juga Ibu Aprilia Sandi, dan tentunya untuk adik-adik semuanya yang sudah ikut belajar dan berdiskusi bersama hari ini. Luar biasa sekali antusiasmenya dan daya kritis adik-adik SMPK Don Bosco Atambua. Kita tepuk tangan sekali lagi dong. Semoga kita semua semakin paham bahwa menjadi generasi emas bukan hanya tentang pintar dan berprestasi, tapi juga punya iman, karakter, cinta Indonesia, dan mampu menghargai perbedaan dan juga peduli terhadap sesama. Talk show ini bisa disaksikan melalui channel YouTube RRI Atambua. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri talk show keindonesiaan RRI Back to School, yuk kita saksikan penampilan yang sangat spesial dari Maria Grace N. Lau. Selamat menyaksikan. Anda masih mengikuti RRI Talk Show.
martabat bangsa dan adalah tunas nusa. Kibarkan panji, kibar bendera, dirgayu tanah ini. Kami bernyanyi untukmu negeri, dengan semangat di dadaku, berbicara dan bersinar di matamu. Terima kasih, baru saja Anda ikuti RRI Talk Show Back to School dari SMP Katolik Don Bosco dengan tema Menumbuhkan Karakter Nasionalis Religius Menuju Generasi Emas.